di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu an, di akhir-akhir kekhilafahannya, kita tahu bahwa banyak orang-orang yang kemudian terpengaruh dengan ajaran Sabaiyah, pengikut Abdullah ibn Saba, seorang Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam tapi ingin menghancurkan Islam. Maka dialah orang yang pertama yang melakukan pemberontakan dalam Islam kepada penguasa yang sah. Ketika di musim haji, karena Utsman ini kan sudah tua, sudah renta, tidak mungkin juga haji bersama para sahabat dari Madinah ke Mekah. Rupanya datang orang-orang dari beberapa negeri, dari Mesir, dari Irak, dari Kufah, ribuan, dan dipimpin oleh tokoh-tokoh mereka. Mereka datang untuk menuntut Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Datang mereka ke kota Madinah. Kemudian mereka hendak melepaskan baiat kepada Utsman dengan beberapa alasan. Lah ketika itu Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang membela Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika mereka datang kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, di situ ada Ali radhiyallahu anhu dan beberapa para sahabat. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Kenapa kalian datang kemari? Dan kenapa kalian tidak suka dengan kekuasaan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu?" Maka orang-orang ini, orang-orang Sabaiyah ini mengatakan, karena ada 5 perkara. Kata Ali radhiyallahu an, sebutkan 5 perkara itu. Di sini mulai perdebatannya. Yang pertama, Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika haji, dia tidak mengqasar salat. Padahal perjalanan Madinah dan Mekah itu adalah perjalanan safar. Dan sunnah mengatakan bahwa safar itu ada rukhsah qasar. Tapi Utsman tidak melakukan qasar di Mina, malah dia menyempurnakan salatnya. Berarti dia menyelisih sunnah Nabi. Kemudian kata Ali, yang kedua apa? Yang kedua, Utsman ibn Affan radhiyallahu an memiliki peternakan unta. Dia gemukkan unta-unta itu, kemudian unta-unta itu untuk kepentingan dia dan keluarganya, padahal unta-unta itu milik kaum muslimin. Mungkin bahasa kita, Utsman korupsi. Kemudian yang ketiga kata Ali, apalagi? Maka mereka mengatakan Utsman ibn Affan telah membakar Al-Quran. Lihat bagaimana seseorang bisa membakar Al-Quran. Harusnya Quran itu dimuliakan, bukan dibakar. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, yang keempat apa? Yang keempat, Utsman memerintahkan gubernur-gubernur di daerah-daerah semua dari kerabatnya, dan ini nepotisme. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, lalu yang terakhir apa? Yang terakhir, Utsman ibn Affan radhiyallahu an telah menjadikan para pemimpin di bawahnya sigharus sahabah, sahabat-sahabat pemula. Kan banyak sahabat-sahabat senior. Kata Ali radhiyallahu an, ada lagi? Tidak ada lagi. Dari sini Ali mulai menjawab. Kata Ali radhiyallahu an, baik, saya akan jawab. Adapun Utsman radhiyallahu an, dia tidak mengqasar salat karena Utsman itu memiliki istri di Mekah dan punya rumah di situ. Artinya bahwa Utsman itu dari Madinah ke Mekah dia pulang karena punya juga istri di situ, kan Utsman istrinya banyak. Berarti dia di situ dihukumi mukim, bukan safar. Wajar Utsman tidak mengqasar. Kemudian yang kedua, tuduhan kalian kepada Utsman bahwa Utsman menggemukkan unta-unta itu untuk kepentingannya, saya sebagai saksinya bahwa Utsman tidak ada tujuan untuk kepentingan dia dan keluarganya. Itu semua adalah infak bagi kaum muslimin.
Kemudian yang ketiga, adapun Utsman membakar mushaf, membakar Quran. Utsman itu membakar mushaf qiraah yang syadzah, qiraah yang tidak masyhur. Karena di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi pengumpulan mushaf. Kan sahabat Nabi SAW itu ada yang memang ditunjuk oleh Rasul sebagai sekretarisnya, setiap turun wahyu dicatat. Ada juga sahabat itu yang mencatat sendiri-sendiri di rumahnya, sehingga terkadang antara catatan satu sahabat dengan yang lainnya itu terkadang ada perbedaan lafaz. Contoh umpamanya lafaz innallaha sami'un alim, dalam catatan sahabat yang lain innallaha huwas sami'ul alim, ada huwanya. La Utsman ini dia mengumpulkan qiraah yang tidak masyhur. Dari catatan-catatan semua para sahabat dikumpulkan, kemudian yang tidak masyhur itu dibakar. Kemudian ditetapkan yang satu saja supaya tidak terjadi perselisihan kaum muslimin. Maka jadilah mushaf Utsmani. Dan itu tujuannya baik. Adapun kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu nepotisme, dia menjadikan kerabat-kerabatnya menjadi pemimpin. Bukankah Nabi SAW juga sama? Yang menjadi pemimpin di zaman Rasul hanyalah orang-orang Quraisy, dan seluruh khulafaur rasyidin juga semua dari Quraisy. Abu Bakar dari Quraisy, Umar dari Quraisy, Utsman dari Quraisy, Ali dari Quraisy, gitu. Tidak ada orang muhajirin, semua orang, enggak ada orang Ansar, semua orang muhajirin. Lalu apa salahnya? Adapun kemudian Utsman, dia menjadikan para pemimpin di bawahnya sigharus sahabat, sahabat-sahabat pemula, bukan sahabat-sahabat senior. Rasul juga pernah melakukannya. Nabi SAW pernah memerintahkan Usamah bin Zaid yang ketika itu usianya di bawah 20 tahun untuk memimpin perang di akhir hayat Rasul untuk melawan orang-orang Romawi, sementara pasukannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat besar. Lalu apa salahnya? Dari sini kemudian mereka tidak bisa bicara, kemudian mereka pergi. Walaupun kemudian akhirnya Abdullah bin Sabah membuat siasat, dibuatnya surat kaleng, bahwa surat itu berisi kalau seandainya anak-anak muda ini balik ke Mesir, balik ke Irak, balik ke Kufah, bunuh mereka. Padahal surat itu surat palsu. Akhirnya kemudian mereka daripada pulang mati, balik lagi ke Madinah. Dari situlah terjadi tragedi pembunuhan Utsman. Tapi lihat bagaimana Ali berdebat melawan mereka, dan mereka tidak bisa bicara.